Dua jenis pemilik saham atau pemegang saham. Yang pertama, pemilik saham biasa. Jadi pemilik saham biasa ini memiliki satu suara untuk setiap saham yang dimiliki. Namun setiap klaim pemegang saham biasa atas keuntungan, dividen, dan aset perusahaan dibayar setelah klaim orang lain. Berbeda dengan pemilik saham preferen yang tidak memiliki hak suara, tetapi klaim mereka atas dividen dibayarkan sebelum pemegang saham biasa. Secara umum, pemegang saham menjalankan banyak pengaruh melalui hak mereka untuk memilih dewan direksi. Hak tersebut termasuk seperti menerima informasi tentang perusahaan, memberikan suara pada perubahan piagam perusahaan, dan menghadiri rapat pemegang saham tahunan perusahaan. Yang terakhir adalah rapat organisasi. Jadi sebagai langkah terakhir dalam membentuk sebuah perusahaan, para pendiri dan pemegang saham asli bertemu untuk mengadopsi peraturan perusahaan dan memilih dewan direksi pertama mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur korporasi atau struktur perusahaan. Yang pertama adalah dewan direksi. Apa sih itu dewan direksi? Dewan direksi adalah badan pengatur tertinggi sebuah perusahaan dan dipilih oleh para pemegang saham. Tanggung jawab utama dewan direksi adalah untuk menetapkan tujuan perusahaan dan mengembangkan rencana umum atau strategi untuk memenuhi tujuan tersebut. Yang kedua adalah pejabat perusahaan. Pejabat perusahaan terdiri dari seperti ketua dewan, presiden, wakil presiden eksekutif, sekretaris perusahaan, dan bendahara. Jadi semua pejabat perusahaan ini dipilih dan ditunjuk oleh dewan direksi. Lalu yang menjadi tugas dari pejabat perusahaan ini adalah seperti membuat rencana, melaksanakan strategi yang ditetapkan oleh dewan, mempekerjakan karyawan, dan mengelola kegiatan bisnis sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dari korporasi. Yang pertama adalah tanggung jawabnya yang terbatas. Kenapa tanggung jawabnya terbatas? Karena keuangan masing-masing pemilik terbatas pada jumlah uang yang telah dia bayarkan untuk saham korporasi. Yang kedua adalah kemudahan memperoleh modal. Korporasi adalah salah satu bentuk kepemilikan bisnis yang paling efektif untuk meningkatkan modal, sebab perusahaan dapat meminjam dari lembaga pemberi pinjaman. Yang ketiga adalah kemudahan transfer kepemilikan. Jadi kemudahan transfer kepemilikan ini terjadi ketika penjualan dilakukan, sehingga tidak ada batasan yang berlaku untuk penjualan pembelian saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Keuntungan yang keempat adalah kehidupan abadi. Kehidupan abadi ini maksudnya adalah walaupun terjadi penarikan kematian atau ketidakmampuan seorang eksekutif atau pemilik kunci, tidak menyebabkan korporasi dihentikan. Keuntungan yang terakhir adalah manajemen khusus. Jadi, sebuah perusahaan dapat merekrut seorang manajer yang lebih terampil, berpengetahuan, dan tentunya berbakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerugian dari korporasi. Yang pertama, kesulitan dan biaya pembentukan. Kesulitan ini terjadi karena penggunaan kuasa hukum yang diperlukan untuk melengkapi formulir-formulir hukum yang diserahkan kepada Sekretariat Negara. Dan juga biaya pembentukan yang banyak seperti biaya aplikasi, biaya pengacara, biaya pendaftaran yang terkait, dan biaya-biaya lainnya membuat mereka yang ingin membentuk sebuah bisnis enggan untuk melakukan sebuah korporasi. Sekarang, membuat perusahaan kecil pun membutuhkan bantuan seorang pengacara, akuntan publik bersertifikat, dan profesional lainnya untuk membantu mereka dalam menyiapkan peraturan dan dokumen-dokumen ini. Yang ketiga adalah konflik dalam perusahaan. Jadi konflik dalam perusahaan cenderung sulit untuk dihindari karena perusahaan besar itu mempekerjakan ribuan karyawan yang tentunya untuk meningkatkan pendapatan penjualan, mengurangi pengeluaran, meningkatkan laba, seringkali menyebabkan peningkatan stres dan ketegangan bagi manajer ataupun karyawan. Kerugian yang keempat adalah pajak berganda. Kenapa pajak berganda? Karena sebuah korporasi harus membayar pajak atas keuntungan mereka. Selain itu, pemegang saham harus juga membayar pajak penghasilan pribadi atas keuntungan yang diterima sebagai dividen. Kerugian yang kelima sekaligus yang terakhir adalah kurangnya kerahasiaan. Kenapa? Karena perusahaan diwajibkan untuk menyerahkan laporan terperinci kepada lembaga pemerintah maupun pemilik saham. Jadi, pesaing dapat mempelajari laporan perusahaan ini dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk bersaing. Nah, pembahasan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai jenis kepemilikan bisnis khusus. Yang pertama adalah korporasi S. Korporasi S adalah korporasi yang dikenakan pajak seolah-olah merupakan persekutuan. Dengan kata lain, penghasilan korporasi hanya dikenakan pajak sebagai penghasilan pribadi
para pemegang sahamnya, sehingga keuntungan atau kerugian perusahaan melewati bisnis dan dilaporkan pada pengembalian pajak penghasilan pribadi pemilik. Lalu untuk bisa membentuk sebuah perusahaan korporasi S, ada beberapa syarat yang harus dilakukan, yaitu seperti pengajuan dokumen dan pengisian formulir yang harus diserahkan kepada IRS. Selanjutnya adalah perseroan terbatas. Jadi perseroan terbatas atau LLC adalah bentuk kepemilikan bisnis yang menggabungkan manfaat dari korporasi dan kemitraan sambil menghindari beberapa pembatasan dan kerugian dari bentuk-bentuk kepemilikan tersebut. Lalu, apa yang menjadi keuntungan utama dari LLC atau perseroan terbatas ini? Yang pertama adalah pemilik bisa menghindari pajak ganda, dikarenakan apabila anggota di LLC ini melaporkan bagian keuntungan atau kerugian mereka di perusahaan, itu sama saja dengan mereka bisa menghindari pajak berganda. Yang kedua, korporasi memberikan perlindungan kewajiban terbatas untuk tindakan dan hutang LLC. Artinya, dengan LLC memperluas konsep perlindungan aset pribadi kepada pemilik usaha kecil. Yang ketiga, LLC memberikan lebih banyak fleksibilitas manajemen dan lebih sedikit batasan jika dibandingkan dengan perusahaan. Yang ketiga adalah korporasi nirlaba atau sering disebut dengan nirlaba. Jadi, korporasi nirlaba ini adalah perusahaan yang diorganisir untuk menyediakan layanan sosial, pendidikan, agama, atau lainnya daripada untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, bentuknya seperti berbagai badan amal, museum, sekolah, swasta, perguruan tinggi, dan organisasi amal lainnya. Korporasi nirlaba ini dibentuk untuk meningkatkan komunitas dan mengubah kehidupan. Misalnya, Habitat for Humanity adalah perusahaan nirlaba dan dibentuk untuk menyediakan rumah bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat yang tidak mampu membeli perumahan. Jadi, meskipun perusahaan ini mungkin menerima lebih banyak uang daripada yang dibelanjakannya, tiap kelebihan dana diinvestasikan kembali dalam kegiatan pembangunan untuk menyediakan perumahan murah bagi individu yang memenuhi syarat tidak mampu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada joint venture. Joint venture adalah kerjasama antar beberapa perusahaan menjadi satu perusahaan untuk mencapai satu kekuatan ekonomi. Anggota dari joint venture biasanya disebut dengan partner atau venture. Semua anggota dari joint venture ini umumnya ikut dalam mengelola jalannya perusahaan. Ada dua jenis joint venture. Yang pertama joint venture domestik, yaitu kerjasama antar perusahaan dalam negeri. Yang kedua ada joint venture internasional, yaitu kerjasama antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri. Contohnya Honda Motor dengan General Electric yang melakukan kerjasama produksi mobil. Selanjutnya ada sindikat. Sindikat ini adalah kerjasama antar beberapa orang atau lembaga untuk menangani suatu proyek khusus dengan suatu perjanjian melalui penggabungan kekuatan keuangan untuk memperjualbelikan surat berharga atau untuk membiayai suatu proyek agar terhindar dari kerugian. Sindikat ini hanya diakui dalam bidang keuangan. Contohnya perusahaan real estate yang mengembangkan bisnis dengan cara mendirikan sindikat dengan beberapa perusahaan real estate lain. Biasanya dilakukan ketika menangani proyek besar dan membutuhkan banyak biaya. Selanjutnya ada waralaba yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah waralaba. Waralaba atau franchise adalah perikatan antara pemberi waralaba yang disebut franchiser dengan penerima waralaba atau yang disebut franchisee, di mana penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh franchiser dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba.
Brace Webster mengemukakan ada 3 bentuk dari franchise atau waralaba. Yang pertama product franchising, kedua manufacturing franchise, dan terakhir business format franchising. Yang pertama product franchising. Product